Alright. Jadi di hari ke-6 ini nanti kita akan belajar kelas kata baru ya, namanya adalah adjektif atau kata sifat. Nah, jadi kalau sudah mulai adjektif berarti kita sudah belajar mengenai pecahan-pecahan di kalimat yang sebenarnya tidak terlalu penting, teman-teman. Jadi ada nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa, seperti itu. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan kelas kata namanya adjektif. Tapi sebelumnya kita review sedikit mengenai sentencing atau caranya membuat kalimat ya. Jadi di hari pertama sampai hari ke-5 kemarin kita sudah belajar mengenai caranya membuat kalimat. Jadi kalimat itu wajib punya subjek dan predikat ya, teman-teman. Kemudian subjek predikat ini boleh di kalimat lebih dari satu itu nggak apa-apa, teman-teman. Misalnya kalau kita mau ada dua subjek, dua predikat di kalimat, nggak apa-apa, syaratnya harus ada conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat ini ya. Nah, untuk tempatnya conjunction subjek predikat sendiri itu tergantung conjunction yang dipakai. Seperti itu. Kemudian ketika teman-teman menemukan ada salah satu dari 6 penanda inversi di sebelumnya subjek atau di paling depan ya, maka subjeknya nggak mau ketemu. Jadi harus ada predikat atau bagian dari predikat yang pindah sebelumnya subjek. Jadi inversion ini adalah kasus pembentukan kalimat yang unik, teman-teman. Nah, kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek ketika ada penandanya atau syarat kita untuk membentuk kalimat inversi ini. Ya, dari 6 itu nanti pasti ada salah satu seperti itu. Kemudian ada bentuk kalimat yang unik lagi. Jadi ketika teman-teman sedang mencari subjek predikat, tiba-tiba menemukan ada penanda double komparatif, ya caranya bilang semakin A semakin B, yaitu the more, maka carikan gandengannya, yaitu the more satunya. Lupakan dulu subjek predikat. Seperti itu. Walaupun untuk kasus double komparatif ini saya belum pernah menemukannya di soal TOEFL yang asli ITS ya, teman-teman. Tapi kalau dari soal TOEFL yang prediksi itu sering sekali keluar seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah cek secara sentencing tadi, nggak ada masalah, nggak ada intinya semuanya udah lengkap. Nah, berarti kesalahannya bukan di sentencing, tapi di phrasing, teman-teman. Nah, untuk sebelum kita belajar frase yang pertama, yaitu penggunaan kelas kata-kata sifat, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, clear ya teman-teman. Baik, kalau nggak ada langsung saja kita lanjut ke materi hari ini yaitu adjective. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai sentencing yaitu caranya membuat sentence atau kalimat, apa aja yang harus ada di dalam kalimat, kemudian apakah kalimat itu bentuknya normal atau dibalik, atau juga bentuknya the more seperti itu ya. Nah sekarang kita akan belajar mengenai phrasing. Phrasing sendiri adalah caranya membuat frase. Nah frase itu apa? Frase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat, teman-teman. Jadi posisi kalimat itu SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, SPOK itu misalnya S-nya, subjeknya. Itu berbentuk lebih dari satu kata, misalnya my beautiful mother atau my beautiful mom. Nah, itu kan tiga kata. My, kemudian beautiful, kemudian mom. Itulah yang disebut dengan frase, teman-teman. Atau untuk membedakan frase dan kata, saya akan ilustrasikan menggunakan kalimat ya. Misalnya saya punya kalimat I saw a man on that bench last night. Kalau diartikan, saya melihat seorang pria di bangku itu tadi malam. Nah, ini kalau kita pecah SPOK-nya ya, itu nanti menjadi subjeknya itu I, dia cuma berupa kata ya, karena cuma satu. Predikatnya yaitu saw, itu juga disebut dengan kata saja, teman-teman, karena hanya satu kata aja. Nah, baru di objeknya di situ ada kata ketemu man. Sebenarnya objek itu sama kayak subjek, dibuatnya dari kata benda atau kata ganti. Nah, kata benda di sini man-nya ini entah di subjek, entah di objek itu boleh ditambah-tambahi sebelumnya seperti ini. Contohnya kata di situ artinya seorang. A man, seorang pria. Nah, ini yang dimaksud dengan frase ya. Jadi gabungan kata. Minimal ada dua kata di dalam satu posisi kalimat. Seperti itu. Kemudian ada juga adverb atau complement atau keterangan lah seperti itu ya. Nah keterangan itu nanti yang dicontoh tadi ya, itu ada dua yaitu keterangan tempat on that bench, di bangku itu, sama keterangan waktu yaitu last night, tadi malam. Nah dua-duanya ini berupa frase teman-teman. Keterangan tempatnya terdiri dari tiga kata, on, kemudian that, kemudian bench. Kemudian keterangan waktunya terdiri dari dua kata yaitu last sama night. Seperti itu. Nah itulah yang disebut dengan frase. Ya. Dan di bagian frase yang pertama akan kita pelajari adalah penggunaannya kata sifat, teman-teman.
Nah, untuk kata sifat atau sifat ya, contohnya besar, kecil, cantik, mahal, baik, jahat, dan seterusnya. Itu sifat. Nah, sifat itu fungsinya cuma satu. Yang punya sifat itu cuma satu, teman-teman, yaitu benda. Ya, contohnya cantik. Nah, itu nanti cantik pasti menjelaskan benda. Contohnya gadis yang cantik itu. Misalnya, besar misalnya, rumah yang besar itu. Lucu misalnya, kucing yang lucu itu. Nah, lucu itu menjelaskan kata benda kucing, besar menjelaskan kata benda rumah, cantik menjelaskan kata benda gadis. Jadi fungsi kata sifat itu adalah menjelaskan kata benda. Dan yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Oke. Nah, untuk penempatannya, ketika kata sifat ini nempel dengan benda yang dijelaskan, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata bendanya dulu. Jadi kata bendanya dulu, baru kata sifatnya. Contohnya, rumah yang besar itu, misalnya. Jadi rumahnya dulu, bendanya dulu. Rumah yang besar itu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris dibalik. Bendanya ini di belakang, teman-teman. Setelahnya adjektif. Ya, jadi adjektif dulu atau kata sifatnya dulu. Ada berapa sampai selesainya baru kata benda atau noun-nya. Contohnya rumah yang besar itu kalau ditranslate ke bahasa Inggris itu dari itunya dulu, dari belakangnya dulu. Jadi that baru yang besar, big, baru rumah, house. That big house. Seperti itu. Nah, untuk bilang rumah yang besar itu that big house. Jadi dibalik. Oke, itu kalau ada susunan kata sifat yang ketemu dengan kata benda atau kata sifat yang menjelaskan kata bendanya itu nempel dengan benda yang dijelaskan. Maka tempatnya di sebelumnya kata bendanya, teman-teman. Itu kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi nanti gini, kalau teman-teman sudah cek secara sentencing, subjek predikat sudah lengkap, conjunction sudah ada, subjek predikatnya juga dua, udah lengkap intinya, sentencing nggak ada masalah. Nah, masalahnya berarti di phrasing. Kalau titik-titiknya itu di sebelum kata benda, nah berarti itulah tempatnya kata sifat. Seperti itu. Walaupun kata sifat itu boleh ada, boleh tidak ya. Tapi tempatnya itu diingat-ingat, tempatnya adalah di sebelumnya kata benda. Itu adalah tempatnya kata sifat. Entah kata benda itu di subjek, entah kata benda itu di objek. Kata sifat itu bisa menjelaskan kata bendanya tempatnya di sebelumnya. Seperti itu. Nah, sayangnya kata sifat sendiri itu digolongkan atau dikategorikan menjadi 3. Ya. Nah, ada yang namanya kata sifat itu determiner. Ada kata sifat itu yang dinamakan deskriptif atau epitet. Ada juga kata sifat itu yang dinamakan dengan noun adjunct. Nah, ini 3 jenis kata sifat berdasarkan urutan. Ini sudah urut, teman-teman. Jadi determiner dulu, kemudian setelahnya deskriptif, kemudian noun adjunct. Nah, sekarang apa sih determiner itu? Apa sih deskriptif itu? Apa sih noun adjunct itu? Jadi determiner itu adalah jenis kata sifat, teman-teman, yang selalu butuh kata benda setelahnya. Jadi setelahnya nggak boleh kalau nggak ada kata bendanya. Alias selalu butuh kata benda setelahnya. Contohnya kata the, teman-teman. The, misalnya teman-teman bikin kalimat dengan kata the. I need the, terus titik. Kalimatnya nggak selesai. Jadi kata sifat itu butuh kata benda. Contohnya I need the book. Saya butuh buku itu. I need the pen. Saya butuh bolpen itu. Nah, tadi ada book, itu buku, kata benda ya, dijelaskan dengan the. Ada pen, bolpen, itu dijelaskan juga dengan the. Jadi the itu adalah jenis kata sifat yang determiner, teman-teman. Nah, selain the, itu ada banyak ya. Jadi determiner yang pertama adalah yang menentukan, oh ya, sebelum kita ke jenis-jenisnya, saya mau menjelaskan dulu kenapa sih kok dinamakan dengan determiner. Nah, determiner sendiri dari kata determine, teman-teman. Artinya adalah menentukan. Kalau determiner artinya penentu. Nah, penentu apa? Jadi menentukan bentuk kata bendanya nanti. Jadi kata benda yang dijelaskan itu bagaimana? Kalau kata benda yang dijelaskan itu jelas, maka sebelumnya ditambahkan dengan the. Ya, kalau kata bendanya itu nggak jelas, orang yang kita ajak omong itu nggak tahu bendanya yang mana, kita pakainya atau en. Ya, nah tapi sama an ini hanya bisa dipakai untuk kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya harus tunggal. Ya, teman-teman, contohnya I have a cute cat atau I have a cat, seperti itu ya. Saya punya seekor kucing. Nah, orang yang kita ajak omong ketika kita bilang saya punya seekor kucing, orangnya pasti nggak tahu kucing yang mana yang dimaksud. Ya, atau orangnya nggak lihat di mana kucingnya atau kucing yang mana, karena di dunia ini kucing banyak sekali, teman-teman.
Oke, nah itu yang dimaksud dengan bendanya tidak jelas. Jadi orang yang diajak ngomong nggak tahu. Dan cat tadi bisa dihitung ya, maka pakainya adalah a. Kalau the itu bebas teman-teman, diikuti kata benda jenis apapun boleh. Ya, yang nggak boleh itu the diikuti nama. Sama an juga nggak boleh diikuti nama. Seperti itu. Nah itu jenis determiner pertama. Jadi dia menentukan bendanya itu jelas atau tidak. Yang kedua menentukan bendanya itu jauh atau dekat. Kalau bendanya jauh, itu caranya kita bilang itu. Contohnya, buku itu, rumah itu, orang itu. Jadi orangnya jauh dari yang ngomong. Kalau saya bilang itu ya. Kalau dekat berarti pakainya ini. Oke, contohnya orang ini. Nah, berarti dekat dengan yang saya ya selaku yang ngomong gitu ya. Buku ini. Nah, biasa saja bukunya sedang saya pegang. Intinya dekat itu nanti bendanya pakainya ini kayak gitu. Nah, untuk bilang itu dalam bahasa Inggris atau jauh bendanya itu ada dua. Ada that, ada those. Bedanya kalau that itu nanti bendanya harus tunggal, kalau those itu nanti bendanya harus jamak, ya. Kemudian kalau dekat atau caranya kita bilang ini. Kalau dia bendanya satu ya this, kalau bendanya banyak ya this. Nah, ini tulisan sama bacaan ketukar, teman-teman. Yang tulisannya pakai i bacanya pakai e, this. Yang tulisannya e bacanya adalah i, this. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah menentukan kepemilikan atau punyanya siapa bendanya itu. Possessive adjective ya. Contohnya ada my book. Your book. Bukumu. Their book. Buku mereka. Our book. Buku kami. Her. Contohnya her book. Buku dia perempuan. His. Itu dia punyanya dia laki-laki. His book. Bukunya dia laki-laki. It's untuk benda yang tidak ada, kita nggak tahu cewek cowoknya ya. Contohnya tutupnya bolpen misalnya. Jadinya it's tutup itu cap. Ya kayak topi, it's cap. Kemudian kata benda juga bisa dirubah menjadi kepemilikan, teman-teman. Caranya ditambahkan dengan tanda petik S. Ya, misalnya Priski. Untuk bilang punyanya Priski itu Priskis. Misalnya rumahnya Priski, Priskis house. Jadi kalau teman-teman menemukan ada tanda petik S di soal structure TOEFL, itu kepemilikan. Seperti itu. Gimana? Seperti ada yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, untuk determiner yang di dalam kotak oranye ini, teman-teman, atau tiga atas ini, kita hanya bisa memilih satu saja untuk satu kata benda yang dijelaskan. Jadi kalau sudah ada the, jangan pakai this. Misalnya nggak enak kita bilang this book, nggak enak. Atau this the book, nggak enak juga, teman-teman. Jadi pilih salah satu aja, antara artikel, atau demonstratif, atau posesif, itu hanya nama ya, nggak perlu diingat-ingat. Intinya the, an, atau that, those, this, atau punya kepemilikan seperti itu. Kita hanya bisa pilih salah satu aja. Seperti itu. Nah, tapi determiner bukan cuma tiga ini. Ada lagi. Setelahnya kalau kita setelah milih salah satu mau ditambahkan determiner lagi nggak apa-apa. Determiner berikutnya kita punya numeral atau angka. Nah, angka yang pertama namanya ordinal. Dia menunjukkan bendanya itu urutan yang keberapa. Misalnya kalau bendanya yang pertama ya the first. The first child, anak pertama. The second child, anak kedua. The third child, anak ketiga. The next child, anak berikutnya. The last child, anak terakhir. Dan seterusnya. Oke. Kemudian berikutnya masih ada numeral lagi, angka lagi. Tapi kardinal. Ya, menunjukkan jumlah bendanya. Kalau tadi urutan bendanya, sekarang jumlah bendanya. Ada berapa bendanya ini? Jadi nanti akan menentukan bentuk kata bendanya. Apakah tunggal, apakah jamak. Ya. Nah, untuk contohnya kata sifat determiner yang numeral kardinal ini contohnya satu itu one, dua two, tiga three, banyak many, beberapa few atau sedikit ya itu sedikit few, hampir semua most, sebagian besar a number of, dan salah satu di sini yang sering keluar di TOEFL adalah kata no, teman-teman. Nah, no itu kata sifat, artinya adalah tak seorang pun atau tak satu pun. Nggak ada, atau bisa dibilang tidak ada seperti itu. Jadi dia menunjukkan bendanya juga. Ya. Jadi no itu kata sifat, teman-teman. Oke. Contoh penggunanya ya, I have no money. Saya nggak punya uang. I have no time. Saya nggak punya waktu. I have no problem. Saya nggak ada masalah. Misalnya seperti itu. Ya.
Kemudian yang terakhir untuk determiner kita punya yang namanya yang lain-lain. Caranya kita bilang yang lain dalam bahasa Inggris. Kita punya other, another, sama the other. Nah, bedanya adalah other itu nanti kata bendanya harus jamak ya. Kalau bisa dihitung maksudnya. Jadi kata bendanya harus jamak. Kalau another hanya untuk kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal. Kemudian the other itu boleh jamak, boleh tunggal, bebas karena pakai the. The itu bebas, teman-teman. Kata benda apapun bisa. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis determiner dan urutannya. Jadi urutannya dari kotak oranye turun ke bawah seperti itu. Nah, kemudian setelah determiner, kalau mau ditambahkan adjektif lagi itu boleh, teman-teman. Adjektif setelah determiner itu nanti ada yang namanya deskriptif atau epithet. Nah, kenapa dia dibedakan dari determiner? Karena jenis kata sifat ini dia bisa berdiri tanpa kata benda. Boleh juga nempel dengan kata benda. Contohnya kata beautiful, teman-teman. Beautiful itu bisa kita bilang my mom is beautiful. Titik. Jadi setelah beautiful nggak ada lanjutannya. Nah, tapi beautiful itu juga boleh dikasih lanjutan. Contohnya, my mom is a beautiful woman. Nah, itu yang dimaksud dengan kata sifat yang deskriptif ini. Jadi kata sifat yang bisa dengan kata benda, bisa juga tanpa kata benda. Bisa berdiri sendiri tanpa kata benda, bisa juga dengan kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, untuk deskriptif sendiri, itu dikategorikan menjadi 8, ya, sesuai urutan dan kategorinya. Oke, jadi ada 8 kategori kata sifat yang deskriptif ini. Dari yang paling luas atau yang paling sifatnya umum, ya. Contohnya yang pertama adalah epic, expensive, famous, kind. Itu menunjukkan kualitas dan karakter bendanya. Kemudian yang kedua, gigantic, large, tiny, microscopic. Itu sangat besar, sangat kecil, mikroskopis. Itu ukuran bendanya atau size. Kemudian yang ketiga ada archaic, ancient. Itu adalah umur atau age ya. Hot, serta cold itu adalah temperatur atau suhu. Nah, kenapa kok umur sama temperatur itu padahal kan mereka variabel yang berbeda. Kenapa dijadikan satu nomor 3 dua-duanya? Nah, itu sebenarnya boleh yang mana dulu bebas. Kalau teman-teman menemukan umur dan temperatur itu boleh umurnya dulu, baru temperatur, atau temperaturnya dulu baru umur di belakang. Jadi bebas ya. Kemudian yang berikutnya ada burning, fascinating, itu verb ing. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, fungsinya berubah menjadi adjektif, namanya participle, teman-teman. Verb 3 juga sama. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu participle atau kata sifat. Ya. Kemudian berikutnya ada shape atau bentuk bendanya. Contohnya ada oval, rectangular, square, cubic, tubular, dan seterusnya. Kemudian yang keenam ada color atau warna bendanya. Apa warna bendanya? Contohnya maroon, violet, indigo, purple, silver, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh ada dari mana bendanya atau asal muasal bendanya, origin or location. Nah, contohnya Japanese dari Jepang. English dari Inggris, Canadian dari Kanada, American dari Amerika, dan seterusnya. Misalkan kalau dari Indonesia ya Indonesian. Dari Vietnam ya Vietnamese, seperti itu. Nah, yang terakhir untuk kategori dari kata sifat yang deskriptif ini namanya adalah bahan atau material bendanya. Dari apa bendanya dibuat? Contohnya kalau dari kayu ya wooden, misalnya wooden horse, kuda kayu. Misalnya kalau dari plastik ya plastik, plastic toy, mainan plastik. Kalau dari metal ya logam ya, contohnya meja logam itu metal table. Dari kertas paper, dari fiber itu serat, maaf. Dari serat misalnya itu fiber. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kata sifat yang kedua namanya deskriptif. Sekarang kita ke kata sifat yang terakhir namanya adalah noun adjunct. Noun adjunct ini adalah adjektif yang dibuatnya dari kata benda. Oke, atau ada kata benda atau noun yang fungsinya itu bukan menjadi subjek atau objek, tapi dia malah menjelaskan kata benda lain. Padahal yang fungsinya menjelaskan kata benda kan kata sifat. Seperti itu. Jadi noun adjunct ini adalah kata benda yang dia alih fungsi gitu ya, atau alih profesi menjadi kata sifat. Jadi wujudnya kata benda, tapi fungsinya di kalimat sebagai kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda. Seperti itu. Nah, untuk noun adjunct sendiri itu ada dua jenis. Ada noun adjunct itu yang dibuat dari kata benda murni. Kalau kita cek di kamus kelas katanya kata benda.
Nah, tapi ada juga noun adjunct ini dibuat dari gerund. Gerund ini adalah kata benda yang kita buat dari verb ing, teman-teman. Oke. Nah, untuk contoh noun adjunct atau kata sifat yang dibuat dari kata benda, yang pertama yang dibuat dari noun dulu ya. Contohnya adalah bookshelf, rak buku. Nah, kalau teman-teman misalnya beli di toko perabotan nih, beli rak buku. Kira-kira dikasihnya buku atau rak? Atau Rak. kalau saya pasti rak ya, betul. That's right. Rak buku itu wujudnya rak, bukan buku. Jadi kalau kita beli, Pak beli rak buku, pasti diambilkan rak. Ini contohnya gitu, bukan bukunya kayak gitu. Nah, kata buku itulah yang disebut dengan noun adjunct. Jadi dia sebenarnya kata benda, tapi fungsinya kok menjelaskan rak, yang mana dia juga kata benda. Nah, namanya noun adjunct. Dan noun adjunct ini harus selalu tunggal ya, karena dia dianggap nggak bisa dihitung karena kata sifat. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada pencil case, kotak pensil. Nah, misal teman-teman pergi ke toko alat tulis, beli kotak pensil. Yang dikeluarkan sama bapaknya pensil atau kotaknya, teman-teman? Kotaknya. Kotaknya ya, atau tempatnya, betul. Jadi kata pensil di situ hanya menjelaskan kata kotak. Pak, beli kotak pensil. Pasti dikasihkan tempatnya kotak pensil, seperti itu. Dan yang terakhir sama juga dengan baby powder, bedak bayi. Kalau kita pergi ke toko, beli bedak bayi, nggak mungkin sama bapaknya dikasihkan bayinya ke kita. Pasti yang diambilkan adalah bedak. Ya, jadi bedak bayi, bayinya itu hanya menjelaskan kata benda bedak saja, seperti itu. Nah, kemudian ada juga noun adjunct itu dibuat dari gerund atau verb ing ya, teman-teman. Nah, untuk contohnya adalah running shoes, sepatu lari. Contohnya lagi ada washing machine, mesin cuci. Kemudian ada lagi dining table, meja makan. Dan yang yaitu tadi ya teman-teman, contohnya yaitu dining table, meja makan. Jadi kalau kita beli, Pak beli sepatu lari, itu wujudnya sepatu, bukan orang lari terus kita beli, bukan. Mesin cuci wujudnya mesin teman-teman. Oke, bukan orang mencuci kita beli. Dining table, meja makan. Nah itu sama, kita belinya wujudnya meja. Jadi kata makan itu hanya sebagai menjelaskan kata meja saja, seperti itu. Nah, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Saran saya ini jangan dihafal. Silahkan teman-teman foto dulu. Nanti sambil ngerjakan teman-teman boleh lihat ini ya. Dan untuk soal structure TOEFL sendiri ada dua yang menanyakan mengenai adjektif ini. Yang pertama, penempatannya. Teman-teman bisa nggak menentukan penempatannya adjektif di mana? Maksudnya nanti teman-teman akan dikasih titik-titik di sebelum kata benda. Artinya itu kita butuh kata sifat. Nah, teman-teman bisa nggak menentukan di pilihan A, B, C, D yang mana yang kata sifat? Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian variasi yang kedua yang menanyakan mengenai bab adjektif ini adalah menanyakan urutan. Jadi di pilihan ganda nanti kadang adjektifnya agak panjang, teman-teman. Jadi itu ada urutannya. Seperti itu. Urutannya ya ini sudah saya urutkan. Dari yang paling kiri atas menuju ke kanan semakin ke bawah. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu mengenai kata sifat atau adjektif sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan. Nggak ada ya, clear ya? Atau nanti kalau ada pertanyaan silahkan unmute saja. Nah sekarang kita ke contoh soal dulu teman-teman. Sorry ini saya lupa menghapus. Caranya sama, dicari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ kita menemukan aroused. Artinya membangkitkan. Subjeknya adalah social crusade, artinya perjuangan sosial. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah berarti kalimat sudah lengkap. Nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi. Kalimat udah lengkap teman-teman. Nggak ada masalah dengan sentencing. Inilah yang dimaksud dengan masalahnya dengan phrasing. Kalau ada seperti ini kita lihat. Di setelah titik-titik ada apa? Atau titik-titik ini masuk ke dalam bagian kalimat yang mana? Ternyata titik-titik ini termasuk ke dalam subjek. Tapi subjeknya udah ada ya kata benda crusade. Yang menjelaskan kata benda itu hanya kata sifat. Nah, kebetulan di pilihan ganda kata sifat cuma satu. Ada yang tahu yang mana, teman-teman? A, B, C, D yang kata sifat. Ya, that's right. Yang alpha. Ya, yang no itu adalah jawabannya. No itu termasuk ke numeral yang kardinal. Jadi menunjukkan jumlah bendanya. Sama kayak 1, 2, 3, 4 sampai jutaan itu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan,
tak satupun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih dibandingkan ekspansi fasilitas pendidikan bagi para imigran menuju Amerika Serikat. Well, good job. Contoh kedua, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada can achieve. Nah, sebelumnya predikat ada satu koma, terus nggak ada koma lagi. Subjek predikat itu nggak boleh dipisah dengan satu koma ya, teman-teman. Kalau dipisah dengan 2 koma malah nggak apa-apa. 3 koma malah nggak apa-apa. Tapi kalau cuma 1 koma itu nggak bisa. Ya, berarti kita belum punya subjek di sini. Berarti pilihkan A, B, C, D yang ada subjeknya dan dia ada komanya, teman-teman. Karena subjek predikat nggak boleh dipisah dengan 1 koma, bolehnya 2. Nah, A, B, C, D yang cuma ada komanya cuma 1 ya, yaitu yang delta. Jadi jawabannya delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan, anjing tercepat, namanya greyhound, bisa mencapai kecepatan hingga 36 kali per jam. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh terakhir. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada is ya, subjeknya race. Kemudian ada conjunction that yang mana dia sekaligus menjadi subjek, merampal sekaligus menjadi subjek. Nah, terus predikatnya yang mana? Di setelahnya conjunction itu ada predikat yaitu can move. Terus nggak ada conjunction lagi, nggak ada predikat lagi. Artinya kalimat udah lengkap, teman-teman. Oke, nggak ada masalah dengan kalimat. Masalahnya adalah di phrasing. Kita lihat titik-titiknya di mana. Ternyata titik-titiknya ada di sebelum kata benda. Itu adalah tempatnya kata sifat. Jadi carikan A, B, C, D yang kata sifat saja. Nah, kebetulan A, B, C, D yang kata sifat saja cuma satu, yaitu yang alfa. Ya sudah, berarti jawabannya yang alfa. Ya. Nah, nanti kalau dibaca, a race is a wheel or bar that can move in only one direction. Kalau diartikan, sebuah kunci pas merupakan sejenis roda atau batang yang hanya bisa bergerak di satu arah saja. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga contoh soal ya, teman-teman. Sekarang kita ke latihan soal buat teman-teman. Dicoba dulu, nggak perlu takut salah, kita belajar. Sebentar, sepertinya ada yang bertanya. Kok nggak D, sir? Kalau D nanti ada predikat lagi, Mister. Ada is di situ. Sedangkan di soal sudah ada 2 predikat. Kalau kita mau masukkan 3 predikat, kan tambah 1 ini nih, yang pilihan delta itu. Itu nanti kita akan membutuhkan 2 conjunction. Sedangkan di soal conjunction yang menghubungkan 2 subjek 2 predikat cuma 1. Jadi delta nggak bisa. Dibaca pun nanti nggak enak. There is a ratchet is a wheel or bar that can move in only one direction. Kan nggak enak. Kalau yang alpha, a ratchet is a wheel or bar that can move in only one direction. Seperti itu. Oke, jadi masih dengan materi kita sebelum-sebelumnya ya. Jadi jangan sampai hilang yang sudah-sudah teman-teman, karena itu nanti pasti akan kita lanjut pakai terus-terus ke belakang seperti itu. Jadi caranya cuma satu itu. Nggak ada satu bab yang menyalahi bab lain seperti itu teman-teman. Oke. Alright, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan sebelum ke latihan soal. Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada sekarang giliran teman-teman mempraktekkan yang teman-teman pahami melalui yang kita pelajari tadi. Silahkan dicoba dulu. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik dan ada 13 jawaban. Alfa, alfa, ada juga Bravo. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Kita cari kelengkapan SPOK-nya dulu ya. Di situ ada predikat is also known. Sorry, saya lupa. Oke, saya punya coret-coretan. Jadi is also known. Subjeknya adalah kata benda state. Artinya adalah negara bagian. Ya. Kemudian ada conjunction because. Subjeknya adalah Yoming women, predikatnya adalah were. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing ya, berarti masalahnya adalah dengan phrasing. Nah, itu di sebelum titik-titiknya itu berada di sebelumnya subjek atau sebelumnya kata benda di subjek. Nah, itu adalah tempatnya kata sifat.
Nah, berarti jawabannya yang alfa, ya. Nah, kalau yang Bravo itu salahnya ada predikat lagi. Kita nanti butuh conjunction satu lagi kalau kita masukkan predikat lagi. Ada kalau yang Charlie ada conjunction that, sedangkan kita sudah punya conjunction untuk menghubungkan dua subjek dua predikat ini ya. Kita nanti akan butuh subjek predikat lagi kalau pilih Charlie. Delta juga sama. As itu bisa conjunction, bisa preposition. Kita nggak butuh conjunction karena subjek predikatnya sudah cukup. Kita juga nggak butuh preposition karena nanti subjeknya akan berubah menjadi keterangan kalau kita masukkan preposition di situ. Dan keterangan nggak bisa jadi subjek, sedangkan kalimat itu wajib punya subjek ketika ada predikat. Jadi jawabannya yang alfa nanti kalau dibaca, the state of Wyoming is also known as the equality state because Wyoming women were the first in the nation to vote. Kalau diartikan, negara bagian Wyoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan karena wanita-wanita Wyoming merupakan yang pertama kali di bangsa tersebut untuk mengikuti pemilihan umum atau pemilihan presiden gitu ya. Oke, good job. Lanjut ke number 5, dicoba lagi. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada 14 jawaban. Ada Alpha, ada Charlie. Baik, antara Alpha atau Charlie, mari kita cek. Cari predikat dulu. Di situ ada kata begin. Artinya memulai ya. Kemudian subjeknya adalah adult education. Kata bendanya di educationnya. Sebelum kata adult, ada conjunction older. Nah, conjunction subjek predikat, koma. Setelah koma ada predikat has taken. Subjeknya adalah growth. Lebih tepatnya chief growth, kata bendanya tapi di growth-nya ya. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Gak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah di phrasing. Di situ setelah titik-titik kita adalah ke tempatnya benda yaitu growth, maka di sini yang menjelaskan kata benda yaitu kata sifat. Jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Kalau yang bravo salahnya nanti double conjunction. Ada double subject juga, nggak ada predikat lagi, nggak bisa. Yang Charlie juga sama, double conjunction, nggak bisa. Kalau yang Delta double subject, double predikat, nggak ada conjunction, nggak bisa. Oke, jadi jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, although adult education in the United States began in colonial times, its chief growth has taken place since the 1920s. Kalau diartikan, meskipun pendidikan orang dewasa di Amerika Serikat bermula di zaman penjajahan, pertumbuhan utamanya telah terjadi sejak 1920-an. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 6. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Delta. Semuanya menjawab Delta, kita cek. Di situ ada predikat has been, subjeknya adalah chief material, ada conjunction but, karena sebelumnya ada satu koma, maka ini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Subjeknya adalah metal and stone, predikatnya adalah have sampai kata used, have also been used. Nah, kalimatnya sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Titik-titik tempatnya di sebelum kata benda, tempatnya di subjek, otomatis itu tempatnya kata sifat. Jadi jawabannya adalah yang delta. Yep, that's right, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, historically, the chief material for making furniture has been wood, but metal and stone have also been used. Kalau diartikan, secara sejarah atau dalam sejarah, bahan pokok pembuat untuk membuat perabotan adalah kayu.
Namun logam dan batu itu juga pernah digunakan. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 7. Silahkan teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright. 30 seconds over. Dan kita punya 12 jawaban. Delta, 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 dan ada juga Bravo. Oke. Antara Delta atau Bravo kita cek. Di situ ada predikat dates. Subjeknya adalah map. Oke, sudah tidak ada conjunction, tidak ada predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Oke, titik-titik berada di sebelumnya subjek, otomatis di sini kita butuh kata sifat. Nah, di pilihan ganda itu panjang, teman-teman. Berarti kata sifat di sini kita carikan yang urutannya adalah determiner dulu, kemudian deskriptif. Kalau ada nama jang, baru nama jang. Seperti itu. Oke, yang alfa nggak bisa ya, itu verb 3 yang dia agak panjang, tempatnya di sebelum subjek, maka akan menjadi penanda inversi, teman-teman. Alfa nggak bisa karena, alfa nggak bisa karena di situ subjeknya nggak diinversi ya dengan predikat. Bravo ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction, Bravo nggak bisa. Yang Charlie sama kayak yang alfa, verb 3 dia agak panjang menjadi penanda inversi, sedangkan di soal tidak diinversi. Jawabannya adalah delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the oldest known map dates back to about 3000 BC. Kalau diartikan, peta tertua yang pernah diketahui berasal dari sekitar 3000 sebelum Masehi. Seperti itu. Atau 3000 tahun sebelum Masehi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 8. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Alright, ada jawaban delta, ada juga alpha. Alright, antara delta atau alpha, mari kita cek. Di situ kita cari predikat, ada kata are cold, ya. Subjeknya adalah depressions. Nah, otomatis kalimat sudah lengkap. Di situ nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi. Nah, sudah lengkap ya. Nah, titik-titik berada di sebelum kata benda di subjek, yaitu depressions. Berarti itu tempatnya kata sifat. Oke. Yang alpha nggak bisa karena ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction. Bravo apalagi ya, teman-teman, yang pernah saya bilang, kalau teman-teman menemukan titik-titik di paling depan, ada di pilihan ganda diawali oleh predikat, jangan dipilih, otomatis salah nanti. Ya, karena predikat tidak pernah muncul di awal kalimat di soal structure TOEFL. Seperti itu. Jadi Bravo nggak bisa. Selain predikat ada juga yaitu conjunction fanboys. Itu nggak bisa muncul di awal kalimat. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik di paling depan, di awal pilihan itu diawali dengan predikat atau fanboys, sudah pasti itu jangan dipilih, langsung eliminasi, hapus. Berarti tinggal pilihannya teman-teman tinggal 3 nanti. Seperti itu. Kalau yang Charlie di situ salah karena ada conjunction, sedangkan subjek predikatnya di kalimat cuma satu, jadi jawabannya adalah yang delta. Ya, nanti kalau dibaca, deep depressions in the ocean floor are called trenches. Kalau diartikan, cekungan-cekungan yang dalam di dasar laut disebut palung. Seperti itu. Oke, next number 9. Silahkan teman-teman, dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis dan ada 12 jawaban, ada alfa, 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 dan juga delta. Kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu ya, teman-teman. Di situ ada predikat rejected. Oke, verb 2 karena dia punya objek. Subjeknya adalah, nah ini ada koma 1, cari 1 koma lagi yaitu futurism. Nah berarti subjeknya futurism ya. Kemudian sudah nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi di soal, artinya kalimat sudah lengkap teman-teman. Nah itu titik-titik berada di sebelum kata benda movement, pergerakan atau gerakan seperti itu ya. Nah berarti di sini tempatnya kata sifat untuk menjelaskan kata benda movement. Jadi jawabannya adalah yang alpha ya teman-teman. Kalau yang bravo itu salahnya karena ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Nah Charlie sebenarnya ada conjunction subjek predikat. Ya, nah tapi ini nggak bisa teman-teman. Alasannya kenapa? Itu nanti sebenarnya alasannya kita bahas di hari ke-10 mengenai penggunaan khusus dari conjunction that yang artinya yang. Ya, cuman kalau misalkan kita artikan aja dari ini ya, ini nggak nyambung. Nanti kalau dibaca futurisme yang dia merupakan dia merupakan sebuah gerakan seni di awal abad ke-20-an, menolak semua tradisi dan berusaha untuk meramaikan kehidupan modern dengan cara menekankan pada mesin dan motion seperti itu. Nggak enak teman-teman. Lebih enak kalau kita bilangnya futurisme yang merupakan sebuah gerakan seni di awal abad ke-20 seperti itu. Jadi di sini yang Charlie salahnya karena ada subjeknya, ada it-nya. Nah, itu nanti kenapa kita bahas hari ke-10 ya, teman-teman, mengenai anak kalimat atau dependent clause. Nah, kalau yang delta salahnya karena ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, futurism, an early 20th century movement in art rejected all traditions and attempted to clarify contemporary life by emphasizing the machine and motion. Kalau diartikan, futurisme, sebuah gerakan seni di awal abad ke-20, menolak semua tradisi-tradisi dan berusaha untuk meramaikan kehidupan modern dengan berfokus pada gitu ya, mesin dan gerakan seperti itu. Nah, untuk informasi yang diapit dengan 2 koma itu teman-teman yang di tengah-tengah kalimat tidak ada subjek predikatnya, itu namanya adalah apositif. Nah, apositif itu hanya informasi tambahan saja. Itu kalau dihapus nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya informasi tambahnya kita hapus ya jadinya futurisme menolak semua tradisi dan berusaha untuk meramaikan kehidupan modern dengan cara menekankan pada mesin dan gerakan. Seperti itu. Jadi apositif itu hanya menjelaskan lebih lanjut mengenai futurisme yang mana itu nggak penting atau bisa dihilangkan atau bisa dihapus seperti itu. Oke, tapi benar jawabannya alfa. Kita lanjut lagi ke nomor 10. Berarti terakhir ya. Dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Sebisanya nanti kita bahas bersama. Baik, ada jawaban bravo, bravo, dan semua menjawab bravo ternyata. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat magnified, artinya memperbesar. Subjeknya adalah telescopes. Kemudian sudah nggak ada conjunction, nggak ada subjek, nggak ada predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap ya. Subjek 1, predikat 1. Nah, berarti kita lihat di sini, ini titik-titiknya berada di sebelum kata benda telescopes, itu tempatnya kata sifat. Jadi jawabannya adalah bravo ya. Yang alfa salahnya karena ada kata hubung atau conjunction. Kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, pemborosan ya karena nggak ada conjunction. Kalau yang Charlie ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi. Ya sudah jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, the telescopes of the 1600s magnified objects 33 times their original size. Kalau diartikan teleskop dari dari tahun 1600-an memperbesar benda-benda 33 kali ukuran asli mereka. Seperti itu.
Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini mengenai kata sifat ya, teman-teman. Itu tadi nggak perlu dihafal karena memang ada lumayan banyak jenis kata sifat dan contoh-contohnya ya. Nah, itu untuk urutan dan sebagainya nanti saran saya teman-teman tulis catat kalau sudah paham ya. Nanti kalau belum paham, teman-teman hadir latihan sambil menonton kembali rekaman dan kalau ada yang masih bingung tanyakan ke saya, nanti saya jelaskan sampai paham kemudian nanti baru ditulis karena kalau nggak ditulis hilang. Trust me, teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi mungkin sebelum kita dismiss the class, maybe you have any questions? Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Gak ada ya? Cukup ya? Baik, kalau nggak ada, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day.